kelompok 5, kami persilahkan. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 5, perkenalkan dengan saya Nisa Pujianti dan rekan saya Cakra Adi Negara, Citra Wulan Minafiska, dan Rama Fadli Maulana. Di sini kita akan mempresentasikan materi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu materi 11, Establishing Strategy Pay Plans. Dan materi 12, Paper Performance and Financial Incentive, dan 13, Benefits and Service. Dan sini saya akan menjelaskan bab 11. Next. Nah, di sini tuh ada faktor dasar dari dalam menentukan tarif pembayaran tingkat gaji. Nah, kompensasi karyawan mencakup semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan dan yang ditimbul dari pekerjaan mereka. Nah, di sini tuh ada menyelaraskan total hadiah dengan strategi, yaitu rencana kompensasi pertama-tama harus memajukan tujuan strategi perusahaan, manajemen harus menghasilkan strategi penghargaan yang selaras, dan ada juga ekuitas dan dampaknya pada tingkat pembayaran, yaitu teori ekuitas menyatakan bahwa jika seorang merasakan ketidakadilan, ketegangan atau dorongan akan berkembang dan memotivasi, dia akan mengurangi ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Next. Next one. Di sini juga ada kebijakan kompensasi mendukung tujuan strategi. Di sini ada ekuitas eksternal. Nah, ekuitas eksternal itu mengacu pada bagian tingkat pembayaran pekerjaan di suatu perusahaan dibandingkan dengan tingkat pembayaran pekerjaan di perusahaan lain. Dan di sini ada juga ekuitas internal. Nah, ekuitas internal itu mengacu pada beberapa adil tingkat pembayaran pekerjaan jika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Misalnya itu apakah gaji manajer penjualan adil dan jika dibandingkan dengan apa yang diperoleh manajer produksi gitu. Terus di sini juga ada ekuitas individu. Nah, ekuitas individu ini mengacu pada kewajaran gaji individu dibandingkan dengan apa yang rekan kerjanya peroleh untuk pekerjaan yang sama atau sangat mirip dalam perusahaan berdasarkan kinerja setiap orang. Dan di sini juga ada prosedural ekuitas. Nah, prosedural ekuitas itu yang digunakan untuk membuat keputusan mengenai alokasi gaji. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada definisi evaluasi pekerjaan. Di sini ada metode evaluasi pekerjaan, yaitu perbandingan pekerjaan yang formal dan sistematis untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap pekerjaan lainnya. Dan di sini juga ada faktor kompensasi. Nah, kita dapat bisa menggunakan dua pendekatan dasar yang dibandingkan dengan nilai beberapa pekerjaan. Seperti itu. Dan di sini juga ada mempersiapkan evaluasi pekerjaan. Nah, evaluasi pekerjaan itu proses penilaian dan menurut kerjasama yang erat antara supervisor, spesialis SDM, dan karyawan, dan perwakilan serikat pekerja lainnya. Gitu. Dan di sini ada metode evaluasi pekerjaan peringkat. Itu ada beberapa juga, seperti mendapatkan informasi pekerjaan, pilihan dan kelompok pekerjaan, pilihan faktor yang dapat dikompensasikan gitu. Dan di sini juga ada metode evaluasi pekerjaan, klasifikasi pekerjaan. Nah, klasifikasi pekerjaan itu metode evaluasi pekerjaan yang sederhana dan banyak digunakan di mana penilaian mengkategorikan pekerjaan ke dalam kelompok gitu. Dan di sini ada juga evaluasi pekerjaan terkomputerisasi. Nah, metode ini seperti metode poin dapat mengkomputerasi itu butuh waktu yang cukup lama. Next. Dan di sini ada harga pekerjaan manajerial dan profesional. Nah,
di sini ada sorry yang tadi salah. Nah, ya. Dan di sini ada menentukan pembayaran eksekutif. Nah, ekuitas eksternal memainkan peran besar dalam menerapkan rencana kompensasi manajer konsep itu. Dan di sini ada kompensasi eksekutif, yaitu perusahaan biasanya terdiri dari beberapa elemen utama. Nah, gaji pokoknya itu termasuk gaji tetap orang tersebut gitu. Dan di sini ada kompensasi karyawan profesional. Nah, dalam memberikan kompensasi kepada para profesional ini pengusaha pertama-tama harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar profesional di bawah hukum undang-undang standarnya seperti itu. Next. Nah, di sini itu ada topik kontemporer dalam kompensasi. Dan yang pertama itu ada pembayaran berbasis kompetensinya. Nah, pembayaran berbasis kompetensi ini bertujuan untuk menghindari masalah dengan gaji kompensasi yang umumnya keterampilan atau berbasis pengetahuan, dan kita tuh bisa membayar karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang mampu dia gunakan, bukan untuk tanggung jawab atau jabatan pekerjaan. Dan di sini juga yang nomor 2 itu ada board brand. Nah, board brand itu berarti meruntuhkan nilai gaji menjadi hanya beberapa tingkat atau kelompok yang lebar gitu kan, yang masing-masing berisi tentang pekerjaan dan tingkat gaji yang relatif luas. Nah, yang ketiga ini ada nilai sebanding nilai. Nah, nilai sebanding ini mengacu pada persyaratan untuk membayar laki-laki dan perempuan upah yang sama untuk pekerjaan yang tidak serupa, tetapi memiliki nilai yang sebanding gitu kan. Misalnya diukur dari dalam poin kepada pemberi kerjanya, seperti itu. Dan yang keempat ini ada jumlah keanekaragaman, yaitu kesenjangan pembayaran. Nah, gagasan lama bahwa perusahaan itu memandang perempuan sebagai memiliki kekurangan berpengaruh gitu. Faktanya bahwa pria profesional lebih sering berganti pekerjaan, seperti itu. Dan yang kelima itu ada pengawasan dewan atas pembayaran eksekutif. Nah, dewan direksi ini perusahaan bertanggung jawab untuk menetapkan yang menyetujui gaji eksekutif, dan dewan saat ini meneliti gaji itu karena dua alasan gitu. Peraturan hukum pemerintah dan aktif ketidakadilan pemegang saham, seperti itu. Dan selanjutnya akan next. Nah, di sini tuh pembahasan terakhir dari bab 11 itu ada panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Nah, di sini ada total imbalan dan keterlibatan karyawan. Dalam hal keterlibatan karyawan, imbalan material dan non-material itu penghargaan total tampak penting gitu kan. Sebagaimana contoh, satu studi menentukan bahwa gaji pokok dan tunjangan saja secara lemah terkait dengan keterlibatan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Citra Wulan. Silakan, Citra. Maaf, Citra belum ada suaranya. Udah ada. Iya. Oke. Saya melanjutkan di bab 12 ini tentang pay for performance and financial incentive. Next. Insentif keuangan ini sudah digunakan pada tahun 1800-an untuk memberikan penghargaan finansial yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melebihi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengatur pekerjaan sehingga melakukannya dengan memberikan tantangan dan pengakuan yang kita semua butuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dengan tingkatan yang lebih tinggi untuk hal-hal seperti pencapaian dan pengakuan. Next. Manajer melakukan ini dengan memperkaya pekerjaan pekerja sehingga pekerjaan lebih menantang dengan memberikan umpan balik dan pengakuan dengan membuat pekerjaan sebagai intrinsik yang memotivasi karyawannya. Motivasi intrinsik
itu adalah motivasi yang berasal dari kesenangan yang diberikan atau diperoleh seseorang dari melakukan pekerjaan atau tugas itu yang datang dari dalam orang tersebut, bukan dari eksternal seperti dari rencana insentif keuangan. Motivasi intrinsik berarti bahwa hanya melakukan tugas memberikan motivasi. Next. Insentif keuangan dan hukum. Berbagai undang-undang mempengaruhi pembayaran insentif di bawah Undang-Undang Standar Pemburuan yang Adil. Jika insentif yang diterima pekerja merupakan hadiah atau hadiah uang tunai, pemberi kerja umumnya harus disertakan nilai penghargaan itu saat menghitung upah lembur pekerja untuk periode pembayaran tersebut. Next. Bonus tertentu tidak dapat dikecualikan dari perhitungan pembayaran lembur, misalnya bonus hari raya dan hadiah yang tidak didasarkan pada jam kerja, atau sangat besar sehingga karyawan tidak menganggapnya sebagai bagian dari upah mereka. Tidak harus dimasukkan dalam perhitungan upah lembur. Next. Nah, di sini ada program insentif dan pengakuan karyawan perorangan. Beberapa rencana insentif sangat cocok untuk digunakan dengan karyawan individu, yaitu PACE-Work, yaitu rencana insentif tertua dan masih sering umum digunakan di Indonesia. Yang kedua adalah pembayaran jasa atau kenaikan prestasi. Adalah kenaikan gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan individu berdasarkan kinerja individu itu sendiri. Next. Lalu ada insentif untuk karyawan profesional. Karyawan profesional ini seperti pengacara dan juga insinyur. Yang pembayaran insentifnya ini diberikan ketika dia sudah melakukan pekerjaan mereka. Yang insentif ini membayar untuk pengetahuan mereka dan kemampuan mereka. Next. Dan selanjutnya ada insentif untuk tenaga penjualan. Di sini ada 3 macam jenis insentif untuk tenaga penjualan, yaitu rencana gaji terencana, yaitu kompensasi penjualan yang berfokus pada gaji, komisi, atau kombinasi keduanya. Beberapa perusahaan membayar gaji tetap kepada wiraniaga, mungkin dengan insentif sesekali seperti bonus, hadiah kontes penjualan, dan juga sejenisnya. Gaji langsung masuk ketika tujuan utamanya adalah mencari calon pelanggan atau mencari klien baru. Dan selanjutnya ada rencana komisi, yaitu rencana komisi langsung membayar tenaga penjualan hanya untuk hasil rencana komisi. Hal ini cenderung menarik karena memberikan tantangan tersendiri kepada karyawan penjualan. Jadi semakin banyak kita mencari penjualan, maka makin banyak juga komisi yang akan kita terima. Lalu ada rencana kombinasi, yaitu kombinasi dari rencana gaji dan rencana komisi ini tersebut. Yaitu kita juga mendapatkan gaji dan juga mendapatkan insentif. Jadi gaji utama pokok kita tetap dapat, dan komisi kita dalam penjualan itu akan terus bertambah. Jadi kita dapat 2 penghasilan sekaligus. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Iya, makasih Kak Citra. Tolong di next itunya. Oke, di sini ada insentif untuk manajer eksekutif. Manajer memainkan peran penting dalam profitabilitas divisi dan seluruh perusahaan, dan oleh karena itu sebagian besar pemberi kerja memikirkan cara memberi penghargaan kepada mereka. Jadi kebanyakan manajer mendapatkan insentif jangka pendek dan jangka panjang selain gaji. Atau insentif jangka pendek juga ada. Ya, mungkin termasuk misalnya rencana insentif tahunan yang menghargai pencapaian hasil yang telah ditetapkan dan biasanya dibayar tunai.
bonus diskresioner atau berdasarkan kinerja, terus bonus retensi dan bagian manajer dari rencana pembagian keuntungan apapun untuk menghubungkan kepentingan pemegang saham dan manajer. Insentif jangka panjang seringkali dibayarkan dalam bentuk saham atau opsi saham. Next. Ada rencana insentif seluruh tim dan organisasi ya. Itu tuh jadi merupakan perencanaan di mana standar produksi itu ditetapkan untuk kelompok kerja di mana hasil produksi karyawan dalam kelompok melebihi produksi yang ditetapkan. Rencana insentif seluruh tim dan organisasi macam-macamnya, ada rencana bagi hasil, itu tuh rencana apa ya? Rencana di mana semua atau sebagian besar karyawan menerima bagian dari keuntungan tahunan perusahaan. Terus ada rencana pemindaian. Rencana ini tuh dikembangkan tahun 1937 oleh siapa tuh namanya? Joseph Scanlon ya. Dikembangin sama dia dan dirancang untuk mendorong kerjasama, keterlibatan, dan pembagian keuntungan. Terus ada rencana pembagian keuntungan. Rencana insentif yang rencana insentif yang melibatkan karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan produktivitas dan berbagai keuntungan. Terus ada rencana pembayaran penghasilan beresiko. Itu rencana yang menempatkan sebagian dari gaji normal karyawan dalam resiko jika mereka tidak memenuhi tujuan mereka, dengan imbalan kemungkinan memperoleh bonus yang jauh lebih besar jika mereka melebihi tujuan mereka. Terus rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Sebuah perusahaan mengkontribusikan bagian dari sahamnya sendiri ke sebuah perwalian di mana kontribusi tambahan dibuat setiap tahun. Perwalian mendistribusikan saham kepada karyawan pada saat pensiun atau berpisah dari layanan. Next. Halo, tolong di next dong. Bab 13 ada benefits dan service. Next. Sorry, latar belakang ya, kita belajar sumber daya manusia ya, pada hakikatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat perlu untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Jadi memang manusia itu memang benar-benar aset perusahaan ya. Jadi kalau nggak ada karyawan ya perusahaan itu nggak akan maju, nggak akan berjalan lah. Ya, hal demikian merupakan salah satu kunci sukses bagi suatu perusahaan dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. Jadi kalau ngasih bonus atau insentif apapun itu, tetap memperhatikan kemampuan perusahaan itu sendiri. Ya, biar keseimbangan dapat berkembang secara produktif dan wajar. Karyawan merupakan salah satu aset yang berharga bagi perusahaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak ada karyawan ya perusahaan nggak akan jalan. Ya, untuk itu perusahaan perlu menunjukkan kepeduliannya atas kesejahteraan karyawan dengan menyediakan berbagai manfaat yang dapat membuat karyawan merasa bekerja di tempat yang nyaman sehingga menimbulkan semangat kerja ya. Dikasih bonus kalau kerjanya bagus ya, atau ya semacamnya lah. Next. Ya, pengertian dari benefit service ya, benefits dan service, sorry. Itu tuh kompensasi tambahan atau finansial atau non finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengertian istilah imbalan kerja atau employee benefit adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya.
program imbalan next. Ya, ada di sini ada macam-macam benefit ya. Jadi macam-macam benefits, ada imbalan kerja, atau imbalan kerja jangka pendek ya. Short term employee benefits adalah imbalan kerja selain dari pesangon PKK dari imbalan berbasis ekuitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Terus ada imbalan pasca kerja ya, atau post employment benefits adalah imbalan kerja selain dari pesangon PKK dan imbalan berbasis ekuitas yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Terus ada program imbalan pasca kerja atau post employment benefit plans. Itu tuh kayak pengaturan formal atau suatu kebiasaan di mana perusahaan memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Next. Ya, selanjutnya dilanjutin sama Saudara Rama. Dipersilahkan, Mak. Ya, berikutnya ada klasifikasi benefit dan servis karyawan. Pada umumnya, penyediaan benefit dan servis karyawan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Berikut adalah 5 kategori tersebut. Pertama, ada pembayaran saat tidak bekerja atau paid leave. Paid leave dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu waktu pekerja tidak bekerja di luar kantor atau off the job, dan kedua ada waktu pekerja tidak bekerja di dalam kantor atau on the job. Bekerja di dalam kantor atau on the job. Kedua, ada program pelindungan pribadi. Ini biasanya pada perusahaan swasta. Tunjangan perlindungan pribadi meliputi tunjangan perawatan karyawan, perawatan kesehatan yang terdiri dari program asuransi dan bantuan karyawan. Kemudian yang B, program pemeliharaan kesehatan atau wellness program. Kemudian nomor 3 ada tunjangan siklus hidup. Tunjangan siklus hidup mencakup pertama ada pelayanan pengasuhan anak, tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan, pelayanan perawatan lansia, dan tunjangan adopsi, serta tunjangan melahirkan. Kemudian nomor 4 ada pembayaran kompensasi disyaratkan secara legal. Di sini program ini membantu para karyawan penyandang cacat dan keluarga mereka apabila mereka diberhentikan. Kemudian nomor 5 ada pelayanan karyawan lainnya. Yaitu berikut adalah programnya, program rekreasi, kafetaria, program pemberian uang makan, koperasi pegawai, konseling, bantuan hukum, program pemberian beasiswa bagi anak-anak karyawan, penyediaan dokter dan perawat di perusahaan, penyediaan tenaga psikolog perusahaan, tunjangan hari raya, dan bingkisan lebaran. Kemudian tunjangan berduka cita, kemudian terakhir ada penyediaan fasilitas ibadah dalam lingkungan perusahaan. Next. Boleh di full screen nggak? Kita tahu ada beberapa masalah buruh di beberapa perusahaan di Indonesia. Mereka menuntut beberapa adanya tuntutan yang utama adalah hak untuk kesejahteraan yang lebih baik untuk karyawan perusahaan tersebut. Di sini ada pemerintah dalam mengatasi masalah buruh di Indonesia, yaitu memperhitungkan kenaikan gaji dan memperbaiki sistem pengupahan. Di sini adalah pemerintah harus menyesuaikan gaji yang diterima oleh para karyawan tersebut. Kemudian ada peran perusahaan. Perusahaan itu benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawan dalam berbagai hal. Kemudian ada peran buruh itu sendiri, yaitu menyuarakan pendapat dan tuntutan dengan cara yang baik, yaitu misalkan memberi masukan atau adanya input kepada perusahaan tersebut dan mencari solusi terbaik bersama perusahaan, merundingkannya. Kemudian next. Untuk kesimpulannya dari benefit dan service ini adalah kompensasi tambahan secara finansial maupun non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam perusahaan tersebut. Karyawan merupakan aset penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan sangat berperan penting dalam perusahaan karena jika tidak ada karyawan maka perusahaan tidak akan dapat berjalan. Next.
Untuk saran dari kami adalah karyawan harus menerima hak-haknya sebagai karyawan, yaitu imbalan atau kompensasi setelah mereka menjalankan kewajiban. Setelah perusahaan dapat memberikan kompensasi tersebut pada karyawan yang sebaiknya. Di sini maksudnya karyawan berhak mendapat hak-hak mereka, yaitu sebagai tadi yang disebutkan dalam bentuk benefit dan service dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Izin untuk bertanya dong. Ya, silakan. Ya, silakan. Apa tujuan dari pengelolaan sistem kompensasi yang efektif? Silakan Anissa Pujianti untuk menjawab. Iya, terima kasih Ica sudah bertanya. Nah, jadi apa sih tujuannya dari pengelolaan sistem kompensasi yang efektif itu? Nah, dari pemberian kompensasi karyawan itu, misalnya kompensasi karyawan diberi oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Nah, diantaranya itu untuk menghargai prestasi karyawan, terus untuk menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Nah, memperoleh karyawan yang bermutu, pengadilan biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Nah, itu sih buat pengelolaan sistemnya itu tujuan itu untuk seperti itu. Nah, bisa dipahami, Ica? Ya, bisa. Terima kasih pada Anissa. Ya, Cynthia boleh bertanya? Iya, silakan. Apa perbedaannya insentif dan benefits? Oh ya, biar saya jawabnya, Cynthia ya, perbedaan boleh, benefit silakan, Bang sama Cakra. insentif. Iya, jadi kalau benefit karyawan itu kayak segala yang diberikan perusahaan kepada karyawan selain gaji, baik berupa tunai maupun non tunai. Selain gaji pokoknya kayak bonus pokoknya. Terus kalau kompensasi atau insentif itu pemberian perusahaan sebagai balas jasa terhadap waktu, tenaga, keahlian, dan pengetahuan karyawan. Bisa dibilang kompensasi adalah harga yang dibayar untuk membeli jasa karyawan. Nah, kayak tadi, bentuk dari kompensasi bisa berupa gaji, tunjangan, atau bonus sampai insentif. Ya, bisa dimengerti? Sorry. Bisa. Makasih Bang Cakra. Iya, Ada kasih. lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Aku deh. Iya, silakan. Apa saja contoh benefit yang didapatkan oleh karyawan? Saya jawab ya. Apa saja contoh benefit yang didapatkan oleh karyawan? Pertama, ada pinjaman karyawan, kemudian ada jaminan kesehatan serta layanan kesehatan, kemudian ada asuransi kecelakaan kerja, kemudian ada pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dan serta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada bonus dan komisi, pesangon, uang pensiunan, kemudian ada jenjang karir yang lebih baik, terus ada seminar serta pelatihan, serta didapatkannya makan siang gratis dan layanan WiFi. Kemudian terakhir ada hadiah liburan. Mungkin itu saja. Cukup, Maria? Cukup, Kak. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 5, Ram. Kelompok 5, maaf. Kekurangannya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.